Halo guys, jumpa lagi sama gua Jai. Kali ini gua lagi berada di Bogor Nirwana Residen nih guys. Gua mau ke daerah Pamoyanan yang ke arah Cipaku ya guys. Batu Tulis itu. Nah berhubung jalanannya kan longsor guys ya. Jadi nggak bisa dilalui kendaraan lagi. Nah jadi motong lewat sini guys nih ya. Nah kalian bagi yang belum tahu guys, bisa lihat video ini guys ya. Motongnya nembusnya di mana ya? Pas masuk BNR ya guys. Nah, tapi dalam kali ini guys, gua nggak mau ngebahas soal jalanan nih guys. Yang gua mau bahas adalah Kang Deddy Mulyadi ya guys. Gua mau sedikit kritik nih guys buat Kang Deddy Mulyadi, gubernur kita ya, gubernur Jawa Barat. Nah, sering sekali kan kita ngelihat videonya guys ya, kasih bantuan ke masyarakat, apalagi yang tidak punya rumah tuh guys, yang digusur terus dikasih duit ya buat ngontrak ya guys ya. Emang sih bagus guys ya, itu bagus dari hati nurani beliau ya guys, sangat bagus ya membantu. Tapi tentunya sering kita lihat ya guys, kebiasaan orang Indonesia nih guys ya, kadang-kadang ya, kadang-kadang yang mampu aja merasa eh, sifat mengemisnya itu ada ya. Sering juga lah kita lihat di jalan-jalan raya guys ya, di persimpangan jalan, di lampu merah guys, kita lihat para pengemis-pengemis itu badannya sehat-sehat ya guys. Dan bahkan ada ya tukang dagang juga ya. Nah kalau tukang dagang kan sehat tuh ya, itu namanya jiwanya bukan jiwa pengemis ya guys, yang tukang dagang asokan. Tapi sering kita lihat tuh guys yang pengemis-pengemis ya, pada badannya masih sehat, masih bisa jalan ya, masih ngemis. Dan sama yang suka kalau kendaraan tuh guys ya, suka nyemprot-nyemprot minyak wangi itu, minta duit. Nah itu gue nggak jelas sih guys. Nah jadi gitu guys ya, kebiasaan orang Indonesia tuh bagi yang males itu gitu guys ya. Nah jadi benar sih buat dia harus dirubah ya, sifatnya, karakternya, kebiasaan orang Jawa Barat kata Kang Deddy Mulyadi ya. Nah kalau gue sih, bagi gue nih guys, yang soal bantuan bagi duit ya bagi rumah-rumah yang digusur ya guys, sebenarnya ada nih guys. Gue sih pengennya Kang Deddy Mulyadi coba cek deh, bagi yang tidak punya rumah ya, tolong dibuatin rumah. Ini nggak gratis ya guys, gue rasa rakyat juga pasti setuju ya, masyarakat ya, soal kredit rumah ya, soal kredit rumah subsidi apalagi yang dibilang murah segala macem ya. Nah tapi kebanyakan gue temuin deh guys, keluhannya guys ya, keluhannya itu bagi masyarakat itu masalah BI checkingnya ya, BI checkingnya di banknya itu ya. Nah karena gini guys, BI checking itu kan, misalkan dia punya angsuran motor guys, beberapa tahun yang lalu dia sempat tidak eh, lunas atau motornya sempat ditarik. Nah itu BI checkingnya akan jelek terus guys ya, padahal itu masa lalu ya, udah berapa tahun gitu kan, tapi nama dia akan jelek ya guys. Nah tapi kalau soal rumah gue rasa guys ya, dengan angsuran yang 1.200.000 atau 1.400.000 lah ya, rumah subsidi yang harusnya dibuatin oleh pemerintah ya, dikasih standar layaknya. Jadi ketika terima kunci itu udah bisa ditempatin ya guys rumahnya, nggak perlu bangun dapur lagi, nggak perlu bangun kamar mandi lagi, jadi udah harus ready ya. Jadi setiap orang yang ambil rumah subsidi itu nggak perlu ngeluarin duit lagi untuk ngebangun ya. Banyak kan sekarang ngambil rumah subsidi tuh harus dirapihin lagi ya, apalagi untuk dapurnya kan itu, ya, kebanyakan gitu ya, belakangnya itu nggak ada atapnya guys ya. Nah menurut gua pemerintah sebenarnya, khususnya nih gua, bagi gua ya, mau kasih tantangan juga ya buat gubernur kita Deddy Mulyadi, bisa gak gitu ya bikin peraturan ya. Nah masalah pengambilan rumah ini soal nggak usah pakai BI checking lah ya, orang masyarakat aja ngontrak aja sekarang udah mahal ya guys, 1,5 juta guys ya. Mungkin kalau di kampung-kampung baru adalah yang 700-800 ribuan ya guys. Nah tapi rata-rata itu udah jarang guys, kebanyakan di kampung tuh sekarang udah 1 juta ke atas ya.
Dan gue rasa kalau dikasih rumah ya, ini tentunya nggak gratis ya guys, dan harus kredit ya. Nah gue rasa dengan proses eh, kredit rumah subsidi ya, gue rasa nggak perlu BI checking lah ya, nggak perlu BI checking ya. Yang penting dia datanya jelas ya guys ya, KTP perlengkapannya ya guys ya, sesuai eh, kependudukannya guys ya. Jadi nggak usah BI checking. Nah ini yang menghambat orang punya rumah itu sebenarnya gara-gara BI checking ya guys ya. BI checkingnya itu ya, soal kebanyakan kalau yang BI checking jelek itu rata-rata orang yang tidak mampu ya guys, yang tidak mampu. Justru yang kayak gini yang harus dibantu ya guys sebenarnya, makanya susah ya guys sebenarnya. Nah makanya banyak kan sering kita lihat-lihat rumah-rumah subsidi itu, pas kita ini ya, kita lihat kesananya nggak taunya orang itu punya mobil guys ya. Banyak kan gitu guys ya, sering kita lihat rumah subsidi padahal orang itu nggak taunya punya kendaraan mobil atau dan yang lain ya, bahkan bisa jadi mobil itu bukan satu dua ya guys, dan rumahnya langsung direnovasi guys ya. Nah jadi makanya rata-rata percuma dengan ada rumah subsidi ya, tapi dengan proses di banknya susah ya. Ini buat gue yang paling terkendala banget adalah masalah BI checking ya. Coba dah Kang Deddy Mulyadi, saya yakin ya, ini kalau proses di bank untuk rumah subsidi nggak ada pakai BI checking, pasti guys, pasti orang banyak deh masyarakat tuh. Jadi dia nggak perlu ngontrak lagi tuh, pada bayar kontrakan men bayar kredit rumah subsidi. Orang dia bayar kontrakan aja sanggup ya sebulan 1,5 juta. Gimana jika pakai rumah subsidi yang nantinya akan jadi milik dia, dia pasti akan lebih memperjuangkan ya guys. Dan kalau rumah itu sebenarnya gampang ya guys ya, dan kalau dia nggak sanggup bayar kan tinggal disita. Rumah tuh nggak bisa dibawa kabur kemana-mana ya, beda sama kendaraan ya. Pakai segala kendaraannya, kadang-kadang yang BI checkingnya jelek itu malah bisa ya guys ya. Nah ini kalau perumahan nih aneh, ketat banget ya. Padahal bagi-bagi masyarakat yang tidak punya rumah, yang tidak mampu nih sangat penting banget ya. Di sini proses yang lebih sangat bikin sulit orang itu punya rumah ya. Itu proses BI checking. Nah bagi gue nih Deddy Mulyadi harusnya fokus lihat, tanya keluhannya gimana masyarakat, kenapa gitu nggak bisa kredit rumah apa gitu ya. Jangan masalah angsurannya aja, proses di banknya coba ditanyain ya guys, ditanyain proses di banknya itu seperti apa, proses di banknya. Dan banyak masyarakat yang gue tanya nih ya, orang ketika mengambil di rumah itu prosesnya masalah di BI checking. Orang dia punya utang, misalkan utang apa ya, kayak ngambil sendal atau sepatu ya dipakai aplikasi online, itu kan ada kreditnya ya. Itu kalau ada utang aja gitu aja, itu BI checkingnya bisa jelek ya guys datanya. Nah makanya ini tantangan juga nih buat gubernur kita Deddy Mulyadi ya guys, bisa gak nih untuk di Jawa Barat khususnya yang daerah kekuasaan nih, bikin peraturan ya, proses pengambilan rumah subsidi tidak perlu BI checking, yang penting persyaratan-persyaratan lainnya itu memenuhi syarat ya guys ya. Ya contohnya dengan penghasilan yang tahun ya, data penghasilannya gitu ya guys ya. Nah gue rasa itu guys ya, makanya gubernur kita nih gue harap bisa kayak gini. Gue yakin nih orang-orang yang nggak punya rumah tuh ya, apalagi yang tinggal-tinggal seperti di bantaran kali guys ya, dia kan nggak punya rumah tuh. Gue rasa dengan program ini ya, ini kalau seandainya BI checking dibebasin khusus bagi rumah yang subsidi guys ya, gue yakin ya itu akan meningkatkan orang atau ekonomi ya, atau kehidupan orang itu lebih layak ya guys ya. Nah ini pemerintah harusnya juga hadir ya, bukan hanya Gubernur Jawa Barat aja. Ini pemerintah pusat juga harus hadir ya.
Ini soal BI checking ini sangat mempersulit orang untuk memiliki rumah ya, khususnya buat rumah subsidi ya. Kalau yang non subsidi sih nggak masalah guys ya, nggak masalah ya guys. Soalnya banyak sekali rumah subsidi itu sekarang ya gara-gara checking, malah yang memiliki orang-orang yang mampu ya, malah orang-orang yang mampu bahkan dia bisa beli 2 rumah itu didempetin dijadiin satu ya guys ya. Nah ini sih gua harap ini didengar ya, didengar nih eh, omongan gua, karena ini gua udah nanya juga ke sering ya ke orang, atau kadang-kadang gua ke temen ya guys ya, gua tanya kenapa sih proses bayi checking ya, padahal gue itu punya utang apa gitu ya, angsuran misalkan kayak HP apa ya, kredit, itu nggak bisa katanya karena bayi checkingnya jelek ya guys, kayak gitu. Bahkan ada juga yang cerita pernah dulu udah 2 tahun yang lalu punya motor, tapi sempet eh, nggak bagus pembayarannya dan ditarik motornya, dan bayi checkingnya masih jelek ya guys setelah dilihat di bank ya guys. Nah menurut kalian gimana guys soal ini kritikan gue guys? Sebenarnya kritik apa bukan ya kalau gini? Ini cuman apa ya? Masukan kali ya buat pemerintah ya. Yang bagusnya sih pemerintah yang berintang ya, bukan hanya Jawa Barat aja ya. Kang Deddy Mulyadi ya. Syukur-syukur dari tingkat Kang Deddy Mulyadi dulu deh untuk masyarakat Jawa Barat, bisa gak ini ya proses pengambilan rumah, kredit rumah untuk rumah subsidi ini jangan pakai segala BI checking ya, peraturan banknya kalau bisa dirubah ya guys. Kurasa ini sangat banget membantu pasti bagi masyarakat yang tidak punya rumah ya guys. Nah guys, gue udah dikit lagi sampai nih guys ya. Gue mau beli liquid ya guys, jauh banget motong jalan gara-gara jalanan Cipaku itu longsor ya guys, jadi harus motong jalan ya guys. Oke guys, itulah tadi guys sedikit kritik ataupun saran buat gubernur kita atau pemerintah guys masalah rumah subsidi guys. Nah kalau bisa yang gue bilang tadi ya, jika kalian setuju guys dengan saran gue ini atau kritikan gue ini guys buat pemerintah soal pengambilan rumah subsidi ini guys ya, menurut kalian gimana guys? Silahkan tulis kolom komentar ya guys jika kalian mendukung guys. Jika kalian mendukung silahkan tulis kolom komentar ya. Semoga dengan banyaknya komentar nih bisa dilihat ya guys oleh pemerintah ya guys, bahwa ini memang yang sangat dikeluhkan oleh masyarakat ya guys ya, masalah BI checking untuk pengambilan rumah subsidi ya, kalau bisa itu dihapus ya guys. Oke guys, sampai ketemu lagi di kesempatan lain guys. Gua akan ngebahas realita yang ada ya guys di masyarakat kita ini guys ya. Oke guys, gua rasa gitu aja. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya ya. Berapa? Banyak.